Adik-adik, selamat datang dalam kisah dongeng dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak legenda Putri Mandalika. Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut kalian tentang sikap dan tindakan Putri Mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut? Dicatat ya. Bagaimana menurut kalian tentang sikap dan tindakan Putri Mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebuah drama adaptasi novel ternama karya sutradara Garin Nugroho Yang memaksa saya untuk berkisah tentang wanita pribumi dalam pusaran konflik zaman Hindia Belanda. Nyai, Rabu 15 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Raja Ampat dari Telur Naga. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan 6 butir telur yang besar, yang berbeda dengan telur pada umumnya. Istriku, coba lihat apa yang aku temukan. Ini apa ya? Sepertinya ini telur. Iya, sepertinya ini adalah telur-telur naga. Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah kita, suamiku? Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantap telur-telur ini setibanya di rumah nanti. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung, dibawa pulang ke rumah untuk
untuk dimasak. Setelah sampai rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Saat mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka mendengar sesuatu. Istriku, apa kau mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan? Ya suamiku, aku mendengarnya. Coba kau periksa dulu. Ketika sang suami mencari asal suara tersebut, ia terkejut melihat 5 butir telur itu telah menetas dan berwujud 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan 1 telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. Hah? Telurnya menetas jadi manusia? Istriku, coba lihat kemari. Ya, sebentar suamiku. Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri suaminya. Ada apa suamiku? Kenapa kau berteriak-teriak? Lihat itu istriku. Astaga! Sang istri pun lalu menghampiri telur-telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kahyangan. Wahai bayi-bayi lucu, kalian adalah keturunan Raja Kahyangan. Aku akan merawat kalian dengan baik. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Sementara si anak perempuan dikarenakan suatu sebab ia diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di pulau tersebut. 1 telur yang mengeras menjadi batu saat ini dikenal dengan nama Kapatnai. Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam, lengkap dengan 2 batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya batu tersebut dimandikan, kemudian air sisa mandinya batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat, kecuali 1 tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karena masyarakat menghormati keberadaan telur batu tersebut, masyarakat membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waigeo sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga? Jelaskan pendapatmu. Dicatat ya, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga? Jelaskan pendapatmu. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id.
Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini bucket list, hal-hal yang mau saya lakuin sebelum kawin. Sebelum kawin? Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Mampus saya, kapan saya bisa gendong cucu saya? Sebagian dari kalian mungkin udah tahu, gue travel writer. Gue mau semua orang ngalamin apa yang gue alami. Dan ini cerita gue. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo teman-teman, hari ini Diva dan Tommy akan memperkenalkan pakaian adat dari Kalimantan Barat. Dimulai dari Diva dulu ya. Diva memakai baju berbentuk rompi untuk atasannya. Lalu Diva memakai kain songket untuk bawahannya. Untuk rambutnya Diva memakai sanggul. Diva memakai ikat kepala yang disebut da'a. Untuk aksesorisnya Diva memakai anting. Terakhir Diva memakai gelang di bagian lengan. Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana pendek yang disebut kabok. Tommy memakai baju berbentuk rompi. Selanjutnya, Tommy memakai gelang tangan. Tommy juga memakai ikat kepala yang dihiasi dengan bulu burung. Terakhir, Tommy memakai gelang di bagian kaki. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai pakaian adat dari Kalimantan Barat. Sampai jumpa.
Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan apa yang kamu tahu mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat. Lalu ceritakan kepada keluargamu. Dicatat ya. Tuliskan apa yang kamu tahu mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat. Lalu ceritakan kepada keluargamu. Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya.